Ya, wayang ini sebagai seni pertunjukan memang telah mengakar ya sebagai budaya di Indonesia. Wayang kulit juga telah diakui oleh Badan PBB UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Kita akan bahas malam hari ini bersama Iva Aryani, peneliti filsafat wayang dari Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat malam Mbak Iva. Selamat malam, halo apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Iva, sehat kan? Ya, sehat, alhamdulillah sehat. Wow, oke. Semoga kita selalu sehat. Kita akan bahas wayang malam hari ini secara general supaya generasi yang sekarang pun mendengarkan. Karena Mbak ini adalah peneliti soal wayang, saya mau tanya dulu, sebenarnya kapan wayang ini dinikmati sebagai karya seni dalam perjalanan sejarahnya? Aduh, kalau berbicara kapan wayang dinikmati sebagai karya seni dalam perjalanan sejarah itu sudah dari lama ya. Kita melihat wayang itu bukan wayang seperti yang sekarang kita kenal ya, wayang kulit dengan segala macam unsur-unsur yang ada di dalamnya. Tapi sebenarnya dari tahun 762 Saka, dari zaman pun itu wayang sudah ada, meskipun bentuknya beda, tidak seperti wayang yang kita kenal sekarang. Itu dibuktikan di prasasti Kuti, itu diceritakan di sana ada kata haringgit. Haringgit itu mengacu pada wayang. Lalu kemudian tahun 916 Masehi itu ada prasasti Kaji Gunung yang juga menceritakan tentang kesenian wayang pada waktu itu masyarakat. Lalu ada prasasti Hukajana, di sana juga menceritakan mawayang buat siang. Jadi pada masa itu kesenian wayang itu dipakai sebagai alat ritual peribadatan. Lalu kemudian bergeser terus. Jadi wayang itu sudah dari sekitar abad ke-7 ke-6 Masehi itu sudah mulai. Sampai kemudian di abad 10 kita mengenal sudah mulai masuk ke prasasti Bima Kumara dan Ramayana. Kita masuk cerita-cerita Ramayana, cerita-cerita perjalanan di Bima. Lalu kemudian sampai di sekitar abad ke-11 ya, ke-12 lalu muncul kita Baratayuda, karya Empu Seja, dan lain sebagainya yang masuk ke zaman Mataram. Lalu kemudian di zaman Mataram I itu wayang dijadikan alat pendidikan juga, selain sebagai alat komunikasi dan sosialisasi. Tetapi kita itu masih dikaitkan antara cerita Ramayana Mahabharata dengan cerita-cerita lokal, pahlawan Moya, kombinasi. Baru kemudian setelah Islam, ini kalau dari runutan mulai dari Wali Songo masuk ke Jawa untuk dakwah Islam, kemudian mulai dikembangkan dalam konteks yang seperti kita kenal sekarang dengan bonekanya yang tidak menyerupai manusia. Lalu kemudian juga muncul pada waktu itu kita dapat misalnya lakon jamu kali dan sebagainya mulai bergeser sampai di masa Orde Baru, masa kemerdekaan, wayang sudah muncul lagi sebagai alat sosialisasi program-program pemerintah. Kita ada mengenal wayang apa ya, wayang wahyu dan lain sebagainya, wayang untuk sosialisasi Pancasila pada waktu itu. Jadi kalau ditanya sejak kapan itu wayang sudah mulai menjadi seni dan budaya, ini sudah dari dulu deh, dari sejak abad ke-7 Masehi mungkin ya. Dari cerita Mbak Iva, dari perjalanannya ini begitu lama wayang muncul sampai ada di kerajaan-kerajaan. Tapi kalau kita bisa lihat setidaknya 100 tahun terakhir, daerah mana saja sih Mbak di Nusantara ya, kalau boleh disebut begitu, di Nusantara yang membuat karya seni wayang ini bisa berkembang dan dikenal oleh masyarakat begitu luas gitu? Ya memang, kalau kita telusuri sekarang wayang itu ada di mana saja itu banyak. Di Bali kita mengenal ada wayang Calonarang, di Sasak ada wayang Sasak, di Banjar juga ada wayang Banjar, Betawi ada wayang Betawi, gitu kan. Di banyak sekali, di Palembang juga ada wayang Palembang. Itu sebenarnya kesenian Nusantara ya. Jadi begini, ini artinya cerita dan lokasinya itu kan bisa menjadi satu budaya yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara tentang yang kulit purwo, ditetapkan oleh UNESCO menjadi Cultural Heritage dari Indonesia, itu memang Jawa ya pusatnya wayang. Tetapi sebenarnya ada wayang Sasak, ada wayang Banjar, ada wayang Palembang, wayang Betawi juga ada, wayang Golek, Sunda juga ada. Gitu. Jadi memang menyebar kemana-mana.
Tadi Mbak Iva juga menyebut bahwa wayang ini sebagai media untuk menyebarkan informasi, baik ini informasi soal penyebaran sebuah keyakinan atau agama, kemudian juga pendidikan. Tapi kalau kita bahas wayang di masa kini, Anda melihat masyarakat kita bagaimana penerimaannya dengan wayang? Sebagai karya seni, Mbak Iva. Oke, bagi karya seni ya. Pada saat UNESCO kemudian menetapkan wayang sebagai warisan budaya dunia, itu wayang bangkit lagi kalau saya melihat. Lalu kemudian wayang itu sebenarnya punya nilai-nilai yang luar biasa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Itulah sebabnya kalau sejarah ke belakang, zaman pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu mereka takut sekali dengan wayang. Kenapa? Karena wayang, tunjukkan wayang itu bisa benar-benar sangat nasional. Karena kita tanah air, pahlawan, kedudukan wayang. Yang dengan misalnya waktu itu jalan kemudian konotasi yang negatif dan yang negatif itu kan yang tidak salah saja. Secara menggunakan itu ya polisi pemerintah. Halo Mbak Iva, apakah Anda masih bergabung bersama kami? Baik, nampaknya terputus ya. Ini komunikasi dengan peneliti filsafat wayang dari Universitas Gadjah Mada, Mbak Iva Aryani tadi menjelaskan soal bagaimana wayang memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan dulu disebut Nusantara, mulai dari pendidikan, agama, dan juga menjadi sarana komunikasi, begitu ya. Dan kita akan jeda, sesaat lagi CNN Indonesia Connected akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan lanjutkan dialog dengan Mbak Iva Aryani. Ini adalah peneliti filsafat wayang dari UGM soal bagaimana sejarah wayang dan pemahaman masyarakat Indonesia soal seni wayang di tanah air. Saya akan tanya ke Mbak Iva ini lebih luas lagi. Ini masanya sudah modern, kekinian begitu. Kalau Anda cerita tadi kan wayang begitu panjang sejarahnya dengan berbagai fungsi dan manfaat yang digunakan oleh beberapa pihak untuk menebarkan hal-hal yang positif. Kalau Anda boleh beri saran bagaimana sebenarnya masyarakat sekarang memaknai seni wayang ini dalam hal budaya dan juga hal-hal baik yang pernah kemudian disampaikan dari pertunjukan wayang. Sebenarnya apapun itu ya, bentuk kesenian apapun itu kalau menurut saya itu adalah suatu karya yang harus kita olah. Kita mati dengan cara membedah. Apa sih sebenarnya, kan ada pesan-pesan moral di situ yang mungkin tidak semua orang bisa langsung menangkap pesan-pesan moral yang ada di dalam pagelaran wayang. Ya memang itulah makanya kemudian filsafat wayang itu menjadi penting untuk bisa memahami nilai-nilai filosofi apa sih sebenarnya yang muncul di dalam pagelaran wayang kulit yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, oleh anak-anak, oleh generasi muda, misalnya bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme, bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab dan baktinya seorang murid terhadap gurunya, misalnya. Bagaimana menumbuhkan rasa kesetiaan seseorang terhadap negaranya, terhadap orang tua, terhadap masyarakat. Itu kan nilai-nilai seperti itu banyak sekali di wayang. Sehingga memang beberapa kali saya juga diundang dengan dan lain sebagainya, itu yang selalu saya sampaikan. Cuma kemudian wayang menjadi salah satu media yang menurut saya tepat untuk pembelajaran budi pekerti, pembelajaran bela negara bagi generasi muda Indonesia saat ini dengan nilai-nilai kultural yang asli Indonesia. Meskipun kita memang perlu membedahnya, tidak serta-merta anak disuruh lihat pagelaran wayang itu langsung bisa menangkap apa sih maknanya begitu. Jadi memang harus dibedah itu, nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam wayang. Baik, harus dibedah lagi nilai-nilai filosofi dalam karya seni wayang. Terima kasih Mbak Iva Aryani, peneliti filsafat wayang dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih.